Jadi topiknya berkaitan dengan sensitivitas etis dalam praktik manajemen laba. Nah, ini relevan sekali untuk di jurusan akuntansi karena itu berkaitan dengan tugas sebagian besar akuntan. Ya. Oke, sebelum ke sana saya coba refresh sebentar ya eh, bahan kita ya. Seperti kita sudah ketahui kemarin ya, eh, dalam model pengambilan keputusan etis integrasi kita harus pertama ya sadar dulu sensitif atas isu etis. Apakah sesuatu yang kita lakukan itu etis atau tidak? Sensitif dulu ya. Kalau kita tidak sensitif, kita tidak tahu apa yang baik dan buruk ya. Harus sensitif dulu ya. Harus sensitif dulu. Itu yang syarat pertama ya. Kalau kita tidak sensitif, langkah selanjutnya nggak ada lagi ya. Kita kalau itu menganggap itu tidak ada masalah ya, maka itu proses selanjutnya akan percuma saja ya. Jadi dalam pengambilan keputusan etis harus pertama kita sensitif dulu ya atas apa yang menjadi sesuatu yang menjadi ranahnya etis ya. Apa yang benar, apa yang buruk kan harus dari aturannya dan itu harus tahu dulu sensitif ya. Kemudian langkah berikutnya baru melakukan pertimbangan etis, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi tindakan alternatifnya apa saja ya. Itu langkah selanjutnya ya. Kemudian kita merenungkan intensitas moral dan berbagai hal dalam rangka melihat apakah kita memungkinkan terjadinya tindakan etis itu bagian dari niat etis dan terakhir baru perilaku etis. Jadi langkahnya sensitivitas etis, kemudian pertimbangan etis lebih jauh, kemudian niat etis dan terakhir baru perilaku etis setelah kita ngambil keputusan. Nah, jadi langkah paling pertama sebenarnya sensitivitas etis itu penting ya. Bukan hanya kita tahu kode etik ya, tapi tahu juga kondisi di mana sesuatu itu tidak boleh ya. Yang harus kita sadari kadang-kadang kita tidak sensitif ya, tidak sensitif tentang eh, tentang apakah sesuatu yang kita lakukan ini bisa diterima atau tidak secara etis. Itu yang harus disadari ya. Nah, dalam rangka itu saya coba eh, menerangkan ya, menerangkan apa itu eh, yang menjadi gejala umumnya pada manajer sehingga mereka nggak sadar ya bahwa itu tidak bisa diterima. Nah, ya, saya lagi saya ingatkan yang belum mengisi kuesioner harap mengisi dulu ya. Oke, di bahan yang sudah saya bagikan ya, itu ada satu artikel ya, dari satu artikel mengenai bentar, saya buka dulu mana barangnya tadi. Baru 9 orang yang belum mengisi ya. Sekali lagi saya ingatkan Zikra, Ferdi, Siti Yunita, Linda Yuandra, Marcella tolong diisi ya. Bapak Linda tadi udah baru aja ngisi, Pak. Tapi ini belum berubah, mungkin kamu belum upload. Sudah, Pak. Kok masih belum? Ya. Baru aja keluar. Selesai ngirim. Oke, sambil itu ya. Eh, dalam bahan yang sudah saya berikan ada satu artikel ya, judulnya The Dangerous Morality of Managing Earnings ya. Dangerous morality, moralitas yang berbahaya pada saat manajer melakukan manajemen laba. Managing earning itu manajemen laba ya. Sudah saya terangkan di beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan manajemen laba ya. Nah, sekarang kita masuk ke realitasnya ya.
Nah, artikel ini artikel sudah lama sekali tahun, kalian belum lahir ini ya, tahun 889 kalau nggak salah ya. Tapi ini masih relevan karena masih banyak juga manajer belum menyadari ya. Hasil dari survei yang dilakukan mirip seperti survei yang sudah kalian jawab di kuesioner tadi. Hasilnya seperti ini. Jadi mayoritas manajer yang disurvei itu mengatakan tidak salah kalau kita melakukan manajemen laba. Loh, bagaimana? Ya. Nah ini hasil mengejutkan bahwa mereka beranggapan yang dilakukan itu tidak salah. Nah itu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya. Ini saya terangkan dari artikel ini ya, artikel oleh Bruns and Merchant ya, tahun 89 di eh, salah satu eh, artikel di Management Accounting Journal ya. Jadi gini ya, jadi menurut dia ya, eh, para eksekutif atau manajer itu umumnya tidak menyadari ya bahwa mereka melakukan tindakan yang beretika. Dengan kata lain, tidak sensitif. Nah ini ya, kenapa saya menyebutnya eh, seperti itu, karena ternyata mereka tidak sensitif. Ya, umumnya moral etika tentang bagaimana mengelola bisnis itu mereka sudah paham. Tapi begitu etika dan moral berkaitan dengan keputusan-keputusan akuntansi atau operasional, mereka nggak menyadari itu tidak beretika. Ya, apa tidak untungnya, sayangnya gitu moral yang memandu mereka dalam mengelola laba itu ya selama ini diabaikan ya dan kurang memperoleh perhatian ya. Kita sudah tahu tugas manajer berkaitan dengan manajer akuntansi itu adalah mereka menentukan saat laba yang dilaporkan dalam jangka pendek ya. Kan biasanya manajer akuntansi itu kan melihat ya me- 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 mengawasi bagaimana pencatatan akuntansi dilakukan ya, dan juga itu dia melihat juga bagaimana operasionalnya dilakukan, misalnya eh, melakukan penjualan ya, kita mencatat penjualan ya, tapi dia tahu juga bagaimana saatnya kita bisa meningkatkan penjualan ya, bisa caranya dengan cara akuntansi, ada yang caranya cara operasional ya. Cara akuntansi umumnya kita ketahui itu cara memanagenya itu bisa salah sekali ya. Misalnya dengan mengakui penjualan fiktif ya. Itu keliru sama sekali, umumnya orang paham ya. Tapi bisa juga dia mengelola laba itu dengan misalnya menggelembungkan penjualan eh, di saat sekarang dengan mendorong penjualan itu semakin banyak dengan mungkin melonggarkan syarat-syaratnya. Nah, itu salah satu cara manajemen laba dengan cara operasional, bukan dengan cara akuntansi. Ya. Nah, ternyata untuk cara akuntansi orang umumnya sepakat bahwa itu tidak beretika. Tapi kalau menurut operasional, mereka sebagian besar beranggapan ini boleh-boleh saja, dengan kata lain diterima saja, ya. Nah, karena itu tidak melanggar atau tidak ada panduan yang menjabarkan hal tersebut ya. Nah, apa namanya? Tugas manajer dalam hal ini ya itu memberikan arahan dalam menggunakan sumber daya untuk operasi. Ya. Nah, kemudian memilih saat di mana event-event non operasi itu dapat dilaporkan. Yang non operasi itu misalnya yang bukan rutin ya, misalnya penjualan aset dan sebagainya ya. Kemudian memilih metode akuntansi yang bisa mengukur laba jangka pendek. Ya bisa diatur kan? Ya. Nah, orang-orang yang di luar profesi orang luar ya umumnya memandang bahwa eh, aturan yang ada, regulasi dan standar profesional itu membatasi eh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajer. Ya. Tapi sebaliknya, manajer dan akuntan umumnya berpikir sebaliknya bahwa tugas mereka adalah melakukan manajemen laba. Ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena tidak adanya kesamaan pemikiran. Ya.
Nah, dia melakukan survei seperti yang kalian tadi jawab surveinya ya. Eh, apa eh, dan hasilnya ya nanti saya jabarkan yang hasil punya kalian ya. Tapi ini saya melihat eh, hasil eh, 40 30 tahun yang lalu ya, 35 tahun yang lalu ya. Dia menemukan ya kesimpulannya adalah bahwa terdapat ketidaksepakatan, disagreement ya di antara manajer tentang bagaimana sesuatu praktek tadi itu beretika atau tidak. Ada yang bertambat ini beretika, ada yang bertambat ini tidak ya. Nah, ada ketidaksepakatan tadi itu ya. Sehingga ketidaksepakatan ini kan sebenarnya berbahaya ya, kenapa disebut dangerous tadi itu berbahaya karena berarti tidak ada kesamaan pemikiran atau sensitivitas etis dalam hal ini ya. Ada yang longgar, ada yang tidak. Nah, ini ya, ini apa menimbulkan pertanyaan yang berujung pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan ya, baik pihak dalam maupun di luar perusahaan ya. Umumnya kalau manajer berpikir bahwa suatu praktek itu tidak dilarang ya, atau hanya menyimpang sedikit saja dari aturan itu masih bisa diterima. Ya. Tidak peduli apakah itu eh, apa hmm, tidak peduli dampaknya terhadap orang yang menggunakan informasi itu. Ya. Dengan kata lain ya, pengguna user itu akan rawan terhadap misinterpretasi, manipulasi dan penipuan. Nah itu ya, karena kalau manajer bisa mengelola itu dengan gampang, ya, laba jangka pendek ini ya, eh, sesuatu yang mestinya rugi bisa jadi untung. Nah itu bisa terjadi karena dua hal tadi ya. Nah itu yang kesimpulan utamanya ya. Nanti saya bahas satu-satu berdasarkan apa hasil jawaban di sini dan di eh, sana ya, yang di eh, paper ini. Cuman kesimpulan utama yang mau saya jelaskan itu ya. Jadi kenapa ini berbahaya? Karena terjadi ketidaksensitifan dari para manajer itu eh, pada saat dia menggelembungkan laba jangka pendek itu bisa dapat berakibat buruk ya pada kualitas laporan keuangan. Jadi ada kurangnya kesepakatan moral ya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk setuju atas jenis aktivitas manajemen laba yang dapat diterima ya, maka itu tadi berakibat bahwa kalau manajernya menggunakan standar yang berbeda ya, maka mereka yang menggunakan laporan itu akan tidak secara akurat dapat menilai kualitas informasi itu. Yang orang ini bisa dapat laba tinggi padahal bukan seperti itu. Yang lain mungkin pakai eh, standar moral yang lebih strict, maka dia mungkin tidak menghasilkan laba yang cukup fantastis ya, sehingga dia dinilai buruk sama user, sama investor misalnya. Padahal dia karena dia jujur melaporkan. Ya. Nah, itu kan ada semacam apa ketidaktepatan informasi karena mereka menggunakan standar moral yang tidak sama. Nah, itu buruk ya. Nah, jika perbedaan pendapat ini akan terus-menerus ada, maka pelaporan keuangan akan tenggelam atau merosot pada tingkat di mana eh, dia mutunya rendah dan jadi sangat manipulatif. Ya, sebagai akibatnya manajer dengan strict moral standar itu akan sulit bersaing dengan mereka yang eh, tidak menggunakan aturan yang sama. Ya. Manajer yang etis mungkin
menghadapi situasi dia harus bersaing dengan manajer lain yang tanda kutip tidak etis. Ya. Bagaimana tanggapan dia? Mungkin dia melonggarkan etika dia, ya, menerima sesuatu itu seperti itu juga, atau mungkin dia tetap keras pada prinsip dia, akibatnya dia mungkin tidak bisa meningkat karirnya, ya, dianggap dia gagal dan sebagainya. Padahal dia tidak mau berkompromi untuk menurunkan standar etikanya. Nah, ini kan repot, ya. Nah, ini yang perlu disadari, ya. Kenapa seperti itu? Nah, eh, apa itu yang apa di menjadi keprihatinan bahwa kalau tidak sama maka berakibat buruk. Nah, saya coba ini terangkan eh, dari jawaban yang sudah kalian berikan di kuesioner itu, ya. Kan mana tadi, ya? Eh, Saya cari itu yang tadi. Oh, di sini. Sekali lagi 7 orang masih belum mengisi, ya. Linda tadi dianggap sudah mengisi katanya. Namira sudah mengisi belum? Belum, Namira, Pak. ya. Belum Tolong diisi. diisi. Nur Hayati, Ini, Pak. Ferdi, Sikra, tolong diisi dulu, ya. Oke, saya terangkan sekarang, ya. Yang nggak bisa jawab tadi sudah saya abaikan aja, karena kita nggak selesai kalau nunggu mereka menjawab, ya. Nah, ini kan ada kuesioner, ya. Jadi kuesioner ini sama dengan kuesioner yang digunakan oleh paper tadi, ya. Jadi dari berbagai eh, s- eh, kasus, ya, itu Anda diminta menilai, ya, eh, apakah tindakan yang dilakukan oleh manajer dalam tiap kasus tadi itu beretika atau tidak. Tingkatannya ada 1 sampai 5, ya. Eh, 1 itu tindakan yang beretika, 5 itu benar-benar tidak beretika, ya. Bahkan orang itu harus dipecat, ya, karena dia melakukan tindakan tidak beretika, ya. 1 beretika, 2 itu tindakan yang dipertanyakan, ya. Kemudian 3 itu tindakan pelanggaran kecil, ya. 4 pelanggaran berat, dan terakhir ini sangat berat yang tidak etis. Anda diminta memberikan penilaian. Ya. Anggaplah itu terjadi pada suatu perusahaan yang asetnya 1 triliun, penjualannya 100 miliar, laba sebelum pajaknya 12 miliar, tahun bukunya Januari sampai Desember. Nah, pertanyaan pertama, ya, ini kantor divisi, kantor pusat, ya, itu dijadwalkan melakukan peremajaan kantornya, ya, dengan pengecatan ulang. Tapi karena kinerja divisi perusahaan itu melebihi dari anggaran yang di tahun itu, ya, jadi labanya masih ada nih, ya. Terus manajer divisinya memutuskan untuk memajukan pekerjaan itu yang harusnya tahun depan dimajukan ke tahun sekarang, ya. Jumlahnya 150 juta. Apa jawaban Anda? Beretika atau tidak? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya lihat jawabannya dulu, ya. Saya lihat jawabannya. Jadi sebenarnya nggak fair yang belum jawab karena sudah ada muncul jawabannya di sini, ya kan? Makanya saya minta jawab duluan tadi, ya. Nah, ini jawaban Anda, ya, ini dicampur sama mereka yang sudah duluan menjawab dari kelas lain, ya.
Sebagian besar ya Anda menjawab ini boleh-boleh saja karena posisinya nomor satu dan dua. Ya, nomor satu tuh sangat diterima, ya. Yang kedua dipertanyakan. Ya. Jadi kalau kita melakukan menggeser pengeluaran ke periode sekarang itu sebagian besar dari Anda sekalian menganggap itu boleh-boleh saja. Hanya satu orang yang menganggap ini salah, ya sangat keliru. Hanya tiga orang yang menjawab ini pelanggaran berat dan hanya tujuh orang. Ya, jadi sebagian besar dari Anda sekalian menjawab ini tidak apa-apa. Tapi itu bisa keliru, ya. Karena itu juga semacam manajemen laba. Kan? Oke, kita bahas nanti. Kemudian pertanyaan kedua, ya, manajer divisi itu memerintahkan karyawan untuk menunda pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Ya. Menunda. Jadi tahun sekarang tidak dilakukan, nanti di tahun depan saja melakukannya. Ya. Sehingga dengan kata lain, ya, target laba yang periode sekarang dapat tercapai karena beban atau labanya kecil. Ya. Sehingga kita geser nanti pengeluaran itu di tahun berikutnya di bulan Januari atau Maret. Ya. Sorry, di ini triwulan pertama ya. Triwulan pertama digeser ke bulan April. Ya. Ke kuartal berikutnya. Ya. Sehingga target di kuartal pertama dapat tercapai. Jadi ada pergeseran ya pengeluaran. Ini bersifat operasional ya kan. Nah, sebagian dari Anda ya sekitar 50%-an itu menganggap ini bisa diterima. Satu dan dua. Hanya sedikit yang mengatakan ini. Tapi posisinya lebih banyak yang mengambil nomor tiga ya. Nomor tiga itu di tengah-tengah ya. Nomor tiga tadi sorry pertanyaan. Nomor tiga tadi itu tindakan pelanggaran kecil. Tindakan pelanggaran kecil. Tadi. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini digeser ke eh, kalau tadi itu antar triwulan dalam tahun yang sama. Kalau ini terjadiannya digeser tapi digeser ke eh, ditunda dari bulan Januari Desember ke bulan Januari berikutnya. Jadi ada cut off ya, cut off di tahun yang berbeda. Nah, sebagian besar dari Anda akan menganggap ini 34% tambah 5%, ini 4 dan 5 jawabannya 40%-an. Itu menganggap ini eh, sangat keliru ya karena Anda mungkin orang akuntansi paham itu melanggar prinsip cut off ya kan pisah batas ya kan ini adalah pelanggaran akuntansi sebenarnya menurut asersi cut off ya betul ya sebagian besar dari Anda menjawab walaupun sebagian yang lain masih menjawab ini boleh-boleh saja ya tapi ini keliru kalau menurut akuntansi ya kan kemudian di pertanyaan berikutnya ya manajer divisi pada bulan September menyadari perlunya meningkatkan kinerja di tahun anggaran tersebut kan mau akhir tahun ya September mau mendekati akhir tahun ya kayaknya belum tercapai nih. Nah sekarang dia mau meningkatkan penjualan di tahun itu dengan cara memutuskan menerapkan program penjualan yang memberikan syarat yang lebih longgar sehingga dapat menarik penjualan yang biasanya terjadi tahun depan ke tahun sekarang. Nah itu ya. Kalau tadi dengan menggeser pengeluaran ya, kalau sekarang meningkatkan penjualan ya, meningkatkan penjualan tapi dengan cara tadi melonggarkan syaratnya. Ya. Nah, ini polanya kelihatan, Anda sebagian besar akan menjawab ini boleh-boleh saja. Ini kan, ini Arik condong ke sini, nah sekarang ini condong ke sana, ya kan? Hanya sebagian saja yang apa menganggap ini masih tidak dapat diterima, ya. Jadi menggelembungkan penjualan dengan cara memperlonggar syaratnya, ya. Itu aspek operasional. Jadi manajemen laba ada yang operasional dan akuntansi ini operasional. Ya. Kalau yang tadi akuntansi, yang ini, ya. Nah,
Ya walaupun sebenarnya operasional juga, cuman aspeknya jadi melanggar prinsip visa batas. Ya kalau ini tidak, yang ini ya. Nah ini tidak dianggap diterima oleh sebagian besar dari Anda sekalian. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, dia mau meningkatkan ya di kuartal terakhir itu targetnya dapat tercapai dengan cara memerintahkan bekerja lembur sehingga semua produksi dapat dikirim kepada pelanggan pada akhir tahun. Ya. Jadi memporsir istilahnya ya di Desember itu bisa bekerja lembur, target produksi dapat tercapai. Ya, sebagian besar dari Anda menganggap ini boleh-boleh saja ya karena ini eh, apa dengan mengejar target di akhir tahun sebanyak mungkin. Jadi ini banyak dialami banyak perusahaan yang mendekati akhir tahun biasanya dikejar segala macam sehingga target tercapai. Ini sebagian besar dari Anda ini menganggap ini boleh-boleh saja ya. Kemudian pola berikutnya juga pada saat menjual aset yang menganggur dan menghasilkan laba yang tidak biasa sebesar 40 juta. Nah, ini 62% menjawab, baru ada yang baru menjawab berubah angkanya. Itu 62% menganggap ini boleh diterima ya. Vertikal saja ya. Jadi polanya kalau ini ya penjualan apa salahnya gitu kan sebagian besar dana berpikir seperti itu ya kan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, hmm, nah ini menyangkut aspek akuntansi. Sebagian besar dari Anda menganggap ini tidak beretika ya, karena condong ke kanan ya kan. Ini kebijakan akuntansi menyatakan bahwa perlengkapan kantor harus dicatat sebagai beban pada saat barang itu diterima ya, tapi tidak diakui sebagai beban saat itu. Tidak mencatat faktur itu sampai bulan Februari. Nah, ini melanggar pisah batas, melanggar juga aspek kelengkapan dalam asersi akuntansi. Kan ini salah. Sebagian besar dari Anda menganggap ini salah. Ya, buktinya 42 tambah 27 sekitar 70%-an menjawab ini tidak beretika. Nah, ini wajar ya kan ini melanggar prinsip akuntansi ya. Kemudian begitu juga ini condong sebelah kanan ya polanya. eh, ini memerintahkan kepala akuntansi untuk membayar biaya-biaya biaya di muka untuk pembayaran dagang untuk bulan Maret, mencatatnya sebagai tahun ini melanggar pisah batas juga. Nah, sebagian besar Anda setuju di sini ya. Ini tidak beretika, ya kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, eh, manajer memerintahkan kepala akuntansi untuk menghapus persediaan yang usang agar mengurangi nilai aset dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi. Dengan mengambil pandangan yang pesimistik itu, maka sehingga akuntansi lebih konservatif, ya. Sehingga kemudian nanti eh, itu bisa di apa? Sekarang diakui ruginya, kemudian nanti dibalik lagi kalau dia bisa menjual akan diakui apa namanya keuntungan di masa depan, ya. Itu sebenarnya apa? Itu yang dinamakan big bet, ya. Jadi mengakui kerugian di sekarang eh, demi untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tapi itu jenis manajemen laba juga sebenarnya, ya. Nah, sebagian besar dari Anda menjawab ini eh, salah ya kan tidak beretika ada 30 tambah 41% menjawab tidak beretika yang lain tengah-tengah ya mungkin masih bingung ya itu jelas melanggar prinsip akuntansi sebenarnya ya apa eh, menghapus eh, terlalu konservatif gitu ya kemudian yang ketiga ini lebih condong ke kiri ini eh, divisi menjual 70% persediaan dihapuskan kemudian untuk mencatat kembali persediaan ke biaya penuh menyebabkan kenaikan nilai aset. Ini sebaliknya ya. Nah, sebagian besar menjawab ini boleh-boleh saja ya kan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya itu untuk tahun
23 ini masih bingung kalian ya. Ini rata ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang memilih hanya di tengah-tengah ya. Kemudian di soal berikutnya lagi itu setuju untuk tagihannya itu tidak mengirimkan tagihan sampai tahun depan. Jadi supaya itu nggak dicatat sebagai beban, si orang tadi itu nonton nanti aja dikirimkan tagihannya. Nanti kalau dikirim tagihan kita harus bayar sekarang, harus catat sekarang. Nanti aja dikirim katanya. Itu sebenarnya salah ya kan? Tapi hanya sekitar 7% ya yang menganggap ini keliru sama sekali ya. 2-3% ada, hanya 30% saja setuju bahwa ini tidak akan baik. Itu keliru ya. Tidak boleh, itu tidak jujur namanya ya. Tapi ada juga yang menjawab ini boleh-boleh saja. Ada 12% yang menganggap ini boleh-boleh saja ya kan. Kemudian eh, menghubungi sampai tahun depan ya. Eh, ini bedanya ini 30 juta, yang ini 500 juta. Nah sekarang kalau 500 juta Anda berubah ya kan, berubah pemikirannya karena angkanya besar. Tapi sebenarnya sama saja ya kan. Mau 30 juta, mau 500 juta sebenarnya sama saja. Tapi Anda sekalian melihat angkanya ya kan. Kalau melihat angkanya besar, kita anggap itu salah. Angkanya kecil nggak apa-apa. Nah ini kan tidak double standard gitu ya. Eh, Kelihatan polanya di sini ya. Nah itu ya. Jadi dari eh, hasil hasil kuesioner yang ada ya, umumnya kalau manajemen laba itu menyangkut operasional, misalnya dengan cara meningkatkan penjualan atau menggeser eh, apa itu, umumnya kita menerima itu sebagai hal yang bisa diterima, ya kan? Ini contoh kasus yang ini, ya kan? Menggeser pengeluaran dari tahun depan ke tahun sekarang, umumnya bisa diterima, ya kan? Kemudian menggeser eh, apa? Menunda pengeluaran eh, di triwulan di tahun yang sama tidak masalah, tapi begitu maju ke tahun depan banyak yang menganggap itu salah ya. Jadi jelas tadi yang dikatakan artikel tadi benar ya, bahwa kalau itu aturannya tidak ada, longgar, itu kita anggap itu terima saja ya. Aturan mengenai menggelembungkan penjualan dengan melonggarkan syarat itu nggak apa-apa ya. Tidak ada aturan yang melarang itu, sebenarnya terserah masing-masing saja. Cuman itu akan menyebabkan apa eh, jadi tidak real sebenarnya ya kan, penjualannya di dalam tanda kutip dimanipulasi, tidak dengan cara normal ya. Pelanggan dijanjikan oke nanti bayar nanti saja, tapi akui dulu penjualan di periode sekarang. Ini kan nggak betul sebenarnya ya. Jadi semua yang kasus yang disajikan ini secara etika itu sebenarnya nggak bisa diterima ya. Tapi sebagian besar dari Anda menganggap itu bisa diterima, ya, karena anggapan itu tidak diatur. Tapi kalau itu sudah diatur menurut prinsip akuntansi, Anda menganggap itu tidak beretika. Buktinya di sebelah kanan, ini kayak contoh sebelah kanan ini kan, polanya seperti itu. Nah, ini berarti Anda sekalian juga sama dengan manajer yang tadi itu, ya, yang di survei tadi itu, yang disagreement, tidak sama, ya, tidak ada kesepakatan, ya. Ini terbukti dari angkanya yang kalau sepakat biasanya condongnya sama ya. Anggaplah 80-90% ke kiri, 90% ke kanan. Itu kan ada kesepakatan ya. Walaupun hanya satu dua orang itu abaikan saja ya. Tapi kecenderungannya adalah seperti ini. Terjadi disagreement. Nah, balik ke situ tadi ya. Balik ke eh, paper tadi itu. Nah, ini eh, si pengarang ini menunjukkan ini memprihatinkan katanya. Manajer kok berbeda-beda pendapatnya. Padahal kalau ini kita sepakat ya, ini semua adalah cara untuk melakukan penggelembungan laba ya, memanage laba ya. Nah, umumnya ya responden memandang ya manajemen laba dengan cara akuntansi itu tidak dapat diterima. Ya, dengan tadi itu melakukan pisah batas ya, mengakui itu terbukti dari Anda sekalian tadi setuju juga ya. Umumnya kalau itu melanggar prinsip akuntansi itu tidak dapat diterima ya, karena itu memanipulasi.
Dengan cara akuntansi lebih bisa diterima dibanding dengan merubah atau memanipulasi keputusan atau prosedur operasional. Ya, misal tadi melonggarkan penjualan itu kita terima nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama ya, bahwa itu menggelembungkan laba. Ya. Kemudian arah dari efek itu ya kalau meningkatkan laba itu dinilai tidak bisa diterima. Tapi kalau menurunkan laba nggak apa-apa katanya. Ya. Tadi itu ada yang menaikkan, menurunkan ya kan. Eh, Walaupun sebagian besar dari Anda sekalian bingung tadi ada yang di tengah jawabnya ya. Eh, tapi umumnya manajer kalau itu labanya diturunkan ya nggak apa-apa biar aja ya. Tapi kalau menaikkan oh ini bahaya. Nah itu ya kan. Padahal sama saja ya, sama saja pada prinsipnya ya kan. Kemudian materialitas itu terbukti. Tadi itu kan ada yang 30 juta, ada 500 juta. Kalau 30 juta oke-oke saja, begitu 500 juta, wah ini bahaya. Nah, berarti kan ada semacam perhitungan materialitas tentang jumlahnya, ya kan? Manajemen laba akan dinilai bisa diterima kalau efeknya tuh eh, kecil dan tidak dapat diterima kalau efek itu besar, ya nilainya besar, ya. Kemudian periodenya itu kalau masih di periode tahun yang sama misalnya triwulan pertama, triwulan kedua, nggak terlalu masalah. Ya, tapi kalau sudah menyangkut beda tahun, itu jadi tidak dapat diterima, unacceptable, ya, less acceptable. Ya. Sama kayak kasus tadi ya. Kemudian metode eh, caranya, ya, untuk caranya kalau misalnya tadi melonggarkan salah syarat kredit penjualan, itu dianggap masih bisa diterima dibanding dengan melakukan eh, apa menjual aset atau melakukan melakukan lembur tadi itu ya. Itu less, less acceptable ya. Tadi kalau menggelembungkan penjualan tadi itu ya, itu kurang diterima dibanding dengan misalnya menjual aset sama lembur ya tadi itu. Walaupun ada beda sedikit dari Anda sekarang mungkin karena Anda belum banyak bekerja ya, belum paham ininya, tapi polanya hampir semua mirip ya. Jadi ada semacam ketidakkonsistenan jawaban ya. Tergantung dari ininya ya. Jadi eh, itulah kalau kalau kondisi manajemen laba ini terus terang panduannya tidak jelas ya, murni berdasarkan pertimbangan masing-masing, pertimbangan moral masing-masing. Cuman harus disadari di sini, ini semua berakibat pada apa? Informasi laba yang mungkin menyesatkan karena tiap orang menggunakan cara yang berbeda-beda. Nah, cara yang berbeda-beda atau standar moral yang berbeda-beda. Harusnya ya kan standar moralnya sama ya. Kalau Anda belajar etika harusnya sama pemikirannya, tapi kok berbeda-beda. Nah itu ya, itu yang menjadi keprihatinan oleh si penulis ini ya, bahwa apa ini akan berakibat buruk karena perbedaan itu tadi. Bahkan tadi dia menyebut kalau manajernya itu etis, ya justru dia dirugikan, ya karena dianggap dia tidak berprestasi, tidak mampu memanage labanya sehingga kelihatan buruk, sedangkan manajer yang bisa mengelola memanage labanya dianggap baik, padahal dia melanggar prinsip etika. Nah, itu agak memprihatinkan. Ya. Eh, dan informasi yang dihasilkan pun tidak tidak sesuai, ya tidak sesuai. Nah, itu akan berakibat buruk seperti itu, ya. Terus apa yang dapat kita lakukan? Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki ini? Actionnya apa? Actionnya, ya, tadi karena pemikiran orang-orang itu berbeda-beda, harusnya dibuat sama saja, ya, dengan caranya seperti apa? Dengan menetapkan, ya, standar untuk yang untuk berlaku untuk akuntansi dan juga aspek operasionalnya yang sama untuk semua karyawan. Ini mungkin karena tidak ada standar yang sama, jadi masing-masing semaunya saja. Jadi harusnya sekarang ya ditetapkan standar akuntansi atau standar operasional yang juga harus diikuti. Ya, proses penetapan standar itu harus melibatkan eh, eh, pihak praktek bersangkutan dalam menentukan laba. Ya. Nah, perbedaan ini akan punya efek buruk terhadap kualitas tadi itu ya. Maka harus ada standar yang harus diikuti.
Standar ini juga akan memampukan pihak auditor, baik eksternal maupun internal maupun manajemen untuk menilai apakah kualitas laba itu bisa dapat dipelihara dengan baik. Ya. Nah, memang agak kesulitan kalau kita menetapkan standar tadi yang apa? Yang operasional. Tadi misalnya melonggarkan syarat-syarat kredit itu kan tidak ada aturan yang menganukan. Jadi, tapi sekarang si si pelakunya saja disadarkan bahwa itu keliru sebenarnya. Ya. Tetap saja walaupun itu tidak melanggar prinsip akuntansi, tapi itu membuat laba yang dihasilkan tidak sesuai sama kenyataan dengan cara yang sifatnya manipulatif tadi itu. Ya. Tetap standar itu perlu ditetapkan, ya. Nah, di banyak perusahaan auditor itu sangat tergantung pada standar yang baik untuk menentukan dan menilai eh, manipulasi akuntansi tersebut. Namun tidak ada yang orang bisa menilai manipulasi yang sifatnya operasional. Ya, sayangnya seperti itu. Jadi yang operasional tidak ada aturannya tadi itu ya. Cuman sekarang tergantung dari orangnya sajalah ya. Nah sekarang eh, karena itu tidak ada standar untuk mengatur aspek operasional, sekarang tergantung pada manajemennya ya. Jadi eh, aspek akuntansi menurut standar akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Penetap Standar Akuntansi itu murni mengatur hanya aspek akuntansi saja. Aspek operasional tergantung dari manajemen. Nah, manajemen sekarang yang di kita harapkan mampu menetapkan keseragaman tadi itu ya. Jadi manajemen, line manajemen itu sekarang memban tanggung jawab untuk dapat mengendalikan manipulasi yang sifatnya operasional. Seringkali manajer itu mengandalkan pada pengalaman yang terdahulu dan judgement atau pertimbangan mereka yang baik untuk membedakan mana keputusan yang berdampak positif jangka panjang dan hanya mana yang bersifat jangka pendek, tapi dapat bersifat buruk di dalam jangka panjang. Ya. Nah, sekarang tinggal manajemennya harus membenahi. Nah, ini kan di tahun-tahun lama ya. Nah, sekarang perkembangan sekarang ya sejak terjadi banyak skandal akuntansi yang di tahun 2000-an ya kemudian di tahun 2000 setelah Global Financial Crisis tahun 2008-2009 itu banyak diatur ya. Sehingga eh, aspek manajemennya ini tidak hanya oleh manajemen sendiri tapi diatur melalui tata kelola ya kan sudah kita pelajari beberapa minggu lalu aspek tata kelola corporate governance bahwa perusahaan juga harus diawasi oleh orang yang berwenang, termasuk juga mengawasi aspek operasionalnya. Jadi oleh Dewan Komisaris, kemudian oleh Komite Audit, oleh Komisaris Independen, dan internal auditor juga harus mengawasi dalam hal itu. Jadi aspek operasional sekarang diserahkan ke manajemen, tapi manajemen juga harus diawasi oleh pihak yang mengawasinya dalam perusahaan tersebut. Ya. Jadi mereka yang bertugas sebagai pengawas tadi itu harus dibekali bahwa bisa saja manajemen melakukan manajemen manajemen laba dengan cara tadi yang sifatnya operasional. Dilihat apakah mereka melonggarkan dan sebagainya ya. Dan juga analis yang semakin apa ahli akan bisa mampu melihat mana laba yang benar-benar laba murni dan mana laba yang digelembungkan. Ya. Itu juga harus menjadi perhatian juga ya. Kemudian aspek terakhir, karena kita menyandarkan pada perusahaan untuk mampu melakukan itu berarti ya eh, perusahaan harus bisa mem- meng- tadi kemarin kita sudah pelajari ya organizational ethic ya kemudian leadership, ethical leadership ya. Nah sekarang itu yang harus ditekankan bahwa manajemen harus membuat etika yang baik dengan membangun apa yang dinamakan budaya organisasi ya, budaya etis dalam organisasi ya. Budaya yang meningkatkan keterbukaan kerjasama dalam mengambil keputusan di antara manajer yang dapat yang tidak menekankan pada sifatnya jangka pendek tapi lebih pada jangka panjang. Mereka yang menekankan jangka pendek itu akan dihukum dan sebagainya ya. Jadi budaya organisasinya ini, budaya perusahaannya itu harus eh, memberikan keunggulan pada mereka yang
Ini, a corporate culture that is more concerned with managing the excellence rather than reporting short-term profit will be less likely to support widespread use of immoral earning management practice. Jadi budaya organisasi yang menekankan keunggulan, keunggulan excellent dalam jangka panjang dan tidak terlalu menekan dalam jangka pendek mungkin akan tidak mendorong mereka menekankan praktik manajemen laba. Jadi mungkin jangan terlalu ditekankan ke laba dalam jangka pendek. Jangan itu jadikan patokan untuk kinerja manajer karena dia bisa saja melakukan tindakan manipulatif. Doronglah mereka untuk berpikir secara jangka panjang. Ada banyak caranya. Misalnya kalau Anda belajar di sistem pengendalian manajemen, manajer bisa didorong untuk berpikir jangka pendek, jangka panjang, berpikir keuangan dan non keuangan, aspek non keuangan, non financial measure yang juga harus dipertimbangkan. Jangan terlalu menekankan pada aspek hasil jangka pendek, tapi melihat pada hal-hal lain yang menjadi penyebab dari hasil itu. Nah, itu juga penting ya. Jadi budaya seperti itu akan mendorong mereka tidak terlalu menekankan mengandalkan manajemen laba yang berakibat buruk baik secara akuntansi maupun secara operasional. Nah itu ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu ya. Nah sebagai penutup mereka menulis bahwa memang banyak perusahaan itu melakukan manajemen laba dalam jangka pendek ya. Tapi praktek ini bisa dianggap sebagai tidak bermoral dan tidak etis ya. Banyak dari manajer yang melakukan tindakan ini bukanlah orang yang buruk sebenarnya ya, bukan orang yang tidak beretika ya, mereka orang baik tapi mungkin mereka tidak memahami secara lengkap implikasi dari tindakannya mereka. Mereka tidak paham yang dilakukan ini berakibat buruk ya, tadi itu berakibat pada laporan keuangan jadi tidak bisa akurat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Mereka mungkin maksudnya baik, aduh gimana ya laba perusahaan ini kalau buruk tahun ini akan berakibat buruk pada organisasi, berakibat buruk pada karir saja. Tapi dia tidak paham bahwa itu akan berakibat buruk juga pada orang lain kalau dia melakukan tindakan yang seperti itu. Nah, itu yang juga harus dipahami. Jadi manajernya kurang paham ya akan implikasi dari apa yang dia lakukan. Ya. Jadi kunci dari perilaku moral itu adalah melihat di luar kepentingan kita secara pribadi. Ya. To look beyond your own self interest. Ya, jangan melihat kepentingan pribadi kita saja, melihat pada kepentingan pihak lain yang mungkin terdampak dari keputusan itu. Ya, ya. Berdasarkan riset dia ragu bahwa manajer sadar akan hal ini. Ya. Ini sekian puluh tahun yang lalu tadi ini masih masih relevan sampai sekarang. Ya, Pak. Mungkin banyak manajer tidak yang memahami ini. Nah, Anda sekalian sebagai calon akuntan nanti harus menyadari itu bahwa apapun yang sebenarnya tujuannya mengutak-ngutik laba itu tidak betul. Ya, laporkanlah di laba itu sesuai dengan keadaan. Ya. Kalau dengan melanggar metode akuntansi jelas salah ya, tapi Anda mungkin punya kesempatan itu mengutak-utak itu dengan melakukan tindakan operasional tadi itu membuat, mendorong, menggeser segala macam itu tetap bisa salah karena itu sebenarnya tidak sesuai mencerminkan keadaan sebenarnya ya, tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu dimanipulasi, diatur-atur ya kan. Jadi itu tidak sesuai. Jadi sama saja dengan melakukan tindakan manipulasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya itu tindakan yang tidak bisa diterima sebenarnya ya. Jadi semua yang kita uh, pelajari tadi 13 kasus itu boleh dikatakan semua itu tergolong sebagai cara untuk memanage laba ya. Jadi 13 kasus itu sebenarnya level acceptability-nya rendah ya. Kita bisa jawab itu di sebelah kanan semua. Harusnya ya. Tapi kita ternyata berbeda pemahamannya. Nah, itu harus disadari juga seperti itu. Nah, itu ya kira-kira apa yang dimaksud dengan kuesioner yang saya minta Anda sekalian jawab itu. Jawaban Anda sekalian kurang lebih sama dengan hasil paper ini. Dan tugas Anda sekalian untuk memahami bahwa itu salah. Ya. Eh, apapun yang menyebabkan laba itu diutak-utik, dimanipulatif, itu tidak beretika, ya, melanggar prinsip etika kita. Ya, itu yang bisa saya kemukakan dari hasil kuesioner kita, ya, yang sudah Anda jawab barusan, ya. Eh,
Saya update lagi. Eh, Masih 7 orang yang belum menjawab. Ya, nggak usah Anda jawab sekalian karena sudah saya jawab di sini ya. Oke, itu ya. Kemudian di dalam tugas ini juga saya meminta Anda sekalian itu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Saya sudah menjelaskan tadi itu ya, sudah menjelaskan eh, bagaimana kita harus sensitif terhadap aspek manajemen etika. Karena sekarang Anda coba jawab nanti ya, eh, di bagian tugas pendalaman ada 3 pertanyaan, tolong Anda jawab. Ya, tolong Anda jawab 3 pertanyaan ini ya, sebagai bukti Anda memahami yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ya, tolong dijawab ini ya di bagian tugas ini ya. Eh, Selengkap-lengkapnya kalian jawab ya. Nanti akan saya lihat jawaban Anda sekalian. Ya, kalau ada yang keliru nanti akan saya betulkan di pertemuan kita yang akan datang. Tolong itu dijawab ya. Sebagai bukti Anda sudah menanggapi kuliah pada hari ini. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Oke, Pak, tolong dijawab tugas tadi itu ya. Nanti saya akan cek di minggu depan. Kalau ternyata ada yang keliru akan kita diskusikan lagi. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Jadi gini, kalau secara etika profesi akuntansi, mungkin saya paham. Tapi kalau misalnya posisi saya sebagai sebagai owner, tapi saya juga paham terkait akuntansi itu bagaimana, Pak? Karena kan secara kalau sisi owner kan pasti kita mau menghasilkan laba sebaik-baiknya dan memanfaatkan apa ya kayak biaya atau misalnya kayak aset yang enggak yang nganggur dijualin. Pokoknya kayak ya supaya laporan keuangan terlihat bagus lah kalau secara owner. Tapi kan kalau secara akuntansi ada hal-hal yang dilarang. Jadi kayak ada bentrok ya kayak dilematis kayak gitu sih Pak kalau misalnya dua posisi. Kira-kira gimana itu Pak? maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu ya? Karena kan dua peran ibaratnya kayak gitu, Pak. Secara kita punya perusahaan sendiri, tapi kita juga paham akuntansi. Kan kayak ada konflik kayak gitu, Pak. Oh, dari sudut pandang owner maksudnya ya. Ya, heeh. Bukan Owner, dari, tapi dia paham akuntansi. Jadi kan agak bingung kayak gitu. ya, bukan Sikap. dari si karyawan ya, bukan yang dari segi Heeh. owner. Ya. Oke, kalau dari segi owner ya, eh, apa? Dia juga punya kepentingan sebenarnya ya. Owner Iya, mungkin dia punya kepentingan, misalnya dia mengajukan kredit ke bank atau dia mengajak mitra eh, lain untuk bekerja sama atau misal dia mau eh, masuk ke bursa dengan menawarkan sahamnya, ya prinsipnya sama aja saja dia. Dia sebagai owner harusnya eh, apa tahu batasan beretika seperti apa ya. Prinsipnya akan sama juga ya. Karena kalau dia anggaplah dia licik misalnya ya, dia membuat dan mengatur ya laporan keuangan itu kelihatan mengesankan. Sekali lagi itu bukan mencerminkan kondisi sebenarnya. Begitu pihak yang bekerja sama dengan dia akan tahu hal itu, jelas itu akan mengecewakan ya. Mengecewakan pihak yang mau kerja sama dengan dia ya. Itu ya itu mungkin eh, dengan pihak-pihak tadi dia berusaha mengesankan bagus ya labanya ditinggi-tinggikan ya dia window dressing lah istilahnya ya dibuat itu bagus mengesankan tapi begitu lapor ke pajak sebaliknya ya, dibuat itu sekecil-kecilnya karena dia mau pajak nah itu juga double standard ya, seperti itu ya jadi kalau kita dari sisi owner tetap prinsipnya sama jangan kita licik mementingkan maunya kita sendiri ya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya kalau kedepannya akan berakibat buruk juga. Kalau sampai misal ya, misal kita membuat laporan keuangan kita ini bagus ya, terus kita mengajukan kredit ke bank, tapi kenyataannya kan nggak sebagus itu, ya. Ternyata banyak borok-boroknya atau ya kelemahan-kelemahannya mungkin berujung pada kegagalan bisnis di depan.
Nah, jelas orang kan kecewa, banknya misal kecewa. Kenapa dulu nggak jujur menyangkapan ini? Kenapa laporan keuangannya dimanipulasi seperti itu nggak menjamin? Kami kan keliru mengambil keputusan, ya kan? Harusnya kami nggak berani ngasihkan kredit. Atau misal investor, harusnya kami nggak mau kerjasama sebagai investor. Anda berbohong, ya prinsipnya berbohong tidak jujur. Padahal bisnis dijalin oleh kejujuran, ya. Bisnis yang baik itu dibangun oleh adanya kejujuran, ya. Eh, Saling memahami, ya kan. Nah, kalau dibangun oleh ketidakjujuran dalam hal membuat laporan keuangan, jelas itu akan berdampak buruk, ya. Prinsipnya juga akan sama, ya, baik itu kita sebagai karyawan maupun sebagai owner, ya, karena kita bekerja sama dengan orang lain yang mungkin akan terdampak, ya. Tadi itu mungkin kita mengabaikan itu karena kita tidak tahu implikasinya, implikasi itu akibatnya terhadap orang lain seperti apa, dan terhadap kita sendiri di kemudian hari nantinya, ya. Nah, itu yang kita kadang kan pandangan kita mungkin tidak luas, ya, hanya sempit dalam jangka pendek dan hanya pada diri kita sendiri, tidak melihat pandangan yang lebih luas. Ya, itu sama saja prinsipnya, Bu Yani. Ya, ya, itu ya bisa dipahami. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi sekali lagi dunia bisnis itu dijalin oleh kejujuran, ya, dan membangun reputasi. Ya. Sekali kita gagal, reputasi kita hancur, kita nggak akan dipercaya lagi. Nah, ada baiknya kalau jujur seperti itu memang tindakan orang beretika dan juga itu akan membuat bisnis kita langgeng di masa depan. Orang akan percaya sama kita, ya kan? Kita orang yang jujur, menjaga integritas, ya, menunjukkan hal yang sebenarnya tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada yang dimanipulasi. Ya, itu prinsip utama. Orang akan lebih mudah percaya sama kita kalau kita menjunjung tinggi prinsip itu. Ya, ya, dimanapun, ya, di bisnis juga, ya itu seperti itu. Ya, itu ada lagi? Oke, tolong dijawab tadi pertanyaannya, ya. Kalau misalnya kesulitan, ya kasih tahu saja, nanti kita diskusikan lebih lanjut, ya kan. Itu sudah semua saya jawab di penjelasan saya tadi. Tolong Anda tuliskan saja rangkumannya seperti apa, ya, sebagai tanggapan atas jawaban tersebut, ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah malam ini, ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri, ya. Makasih, Pak. Ya, Pak. terima Baik, kasih. Bapak. Makasih, Pak.